Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jian Ramadana Hasolten Eskom selaku dosen mata kuliah ICT Literasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin Aziz dari Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian untuk proposal tugas proyek ICT Literasi dengan tema analisis penggunaan dan pemanfaatan ICT di bidang pelayanan kesehatan di Kota Probolinggo. Sistematis alur pendaftaran poli rawat jalan secara online. Pasien pasca dirawat akan mendapatkan nomor rekam medis, nomor layanan, dan sebagainya. Pasien tersebut dibagi menjadi dua, ada yang pasien BPJS dan pasien umum. Pasien BPJS akan menuju ke Vaskes tingkat 1. Semua pasien tersebut akan melakukan pendaftaran secara online dan akan memilih dokter spesialis yang akan dituju. Data pemahaman pasien dalam penggunaan aplikasi pendaftaran online. Dari presentasi tersebut dapat kita simpulkan pada minggu pertama sebanyak 20% pasien melakukan pendaftaran secara online di rumah sakit dan sebanyak 10% melakukan pendaftaran di puskesmas atau poliklinik. Pada minggu kedua ada peningkatan sebanyak 30% pendaftar di rumah sakit dan 35% pendaftar di puskesmas atau poliklinik. Pada minggu ketiga terdapat 50% pendaftaran pasien secara online dan 60% pendaftaran pasien secara online di puskesmas atau poliklinik. Pada minggu keempat terdapat 80% pasien melakukan pendaftaran secara online di rumah sakit dan 85% pasien melakukan pendaftaran online di poliklinik atau puskesmas. Data tersebut dapat kita simpulkan peneliti melakukan sosialisasi serta memperhatikan cara pendaftaran kepada masyarakat dengan target sasaran masyarakat awam atau masyarakat dari daerah terpencil atau pedesaan, serta masyarakat yang baru pertama kali menggunakan aplikasi. Berikut aplikasi pendaftaran online di Vaskes tingkat 1 Puskesmas. Pasien BPJS melakukan pendaftaran melalui aplikasi JKN Mobile. Berikut adalah contoh tampilan kartu BPJS atau Kartu Kesehatan Indonesia. Mobil JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu aplikasi yang diluncurkan oleh BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Indonesia. Aplikasi ini dibuat senantiasa untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mereka kapanpun dan dimanapun dengan hanya menggunakan akses internet. Berikut adalah contoh tampilan menu di dalam aplikasi JKN Mobile. Para pasien yang akan melakukan pendaftaran akan memilih pendaftaran pelayanan. Tampilan halaman jadwal praktek dokter pelayanan kesehatan. Ini adalah contoh di dalam pendaftaran pelayanan kesehatan secara online. Vaskes tingkat 1, fasilitas kesehatan yang berada dekat dengan tempat tinggal pasien. Tujuan dari Vaskes tingkat 1 agar bisa menjadi tempat pertama untuk dikunjungi ketika berobat dengan BPJS Kesehatan. Sedangkan Vaskes tingkat 2 atau Vaskes rujukan, tempat pelayanan lanjutan yang akan pasien kunjungi setelah diberikan rujukan dari kunjungan ke Vaskes tingkat 1. Hal ini karena Vaskes tingkat 2 adalah fasilitas kesehatan spesialistis dengan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Setelah mengisi form pendaftaran, maka secara otomatis sudah terdaftar di tempat pelayanan kesehatan dan kita tinggal datang sesuai jadwal praktek dokter. Tampilan pemberitaan rumah sakit untuk pendaftaran online. Pendaftaran online di rumah sakit terdapat dua cara untuk melakukan pendaftaran. Yang pertama, melalui pesan WhatsApp dengan menghubungi admin atau pendaftaran pasien. Yang kedua, melalui website rumah sakit langsung mendapat nomor antrian sesuai poli yang dituju.
Dengan catatan, pasien telah memiliki nomor rekam medis untuk melakukan pendaftaran. Tampilan halaman pendaftaran melalui website. Berisi syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan oleh pasien. Biasanya, berisi berkas yang harus dibawa saat pemeriksaan atau kontrol pasca dirawat. Berisi riwayat pendaftaran, status pendaftaran, apakah sudah dilayani atau apa belum, sudah beberapa kali kontrol, dan sebagainya. Dokter, nama spesialis yang praktik di rumah sakit, batas jumlah maksimal pasien yang dapat dilayani dalam satu kali praktek dokter spesialis. Untuk melakukan pendaftaran dengan memasukkan nama, nomor rekam medis, dan berkas lainnya. Jadwal praktek dokter spesialis, baik hari maupun jam praktek dokter spesialis. Jika pasien ada pertanyaan atau kesulitan seputar pendaftaran, bisa ditanyakan di kolom ini. Nomor urut antrian pasien saat mendaftar di pendaftaran online sesuai poli yang dituju. Tampilan untuk mengambil nomor antrian. Berikut adalah contoh daftar antrian yang akan dipilih saat pasien akan mendaftar. Pasien nama, kita pilih poli mana yang akan kita tuju. Contoh, akan menuju ke poli anak. Kemudian di kolom kedua, silakan memilih pilihan dokter. Kita akan memilih dokter anak yang kita akan tuju. Tampilan untuk mengambil nomor antrian. Di sini saya contohkan memilih poli anak dengan dokter spesialis Dr. Catur Prangga. Maka akan muncul nomor antrian seperti pada gambar di samping. Setelah itu, kita tinggal datang ke poli rumah sakit sesuai jadwal praktek dokter spesialis. Dengan catatan, jika Anda pasien BPJS, maka Anda harus membawa surat rujukan dari Vaskes 1. Jika Anda pasien umum, maka hanya membawa berkas-berkas identitas diri. Jika pasien rawat jalan, maka membawa berkas selama perawatan di rumah sakit. Harapan peneliti, semoga dengan adanya proyek ini diharapkan masyarakat lebih melek akan pesatnya perkembangan teknologi dan lebih beradaptasi dengan perkembangan yang ada, sehingga menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih maju dengan masyarakatnya yang paham akan perkembangan teknologi di berbagai zaman. Kan hanya itu, semoga dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat lebih mudah dalam mengakses semua aplikasi pendaftaran di berbagai bidang. Karena pasca pandemik, saya rasa cuma bisa dilakukan dari rumah. Kita hanya perlu beradaptasi serta belajar mengamati perkembangan yang ada. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.